Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku yang dirahmati Allah, semoga rahmat dan kasih sayangnya senantiasa meliputi hidupmu. Aku menyapa dengan penuh hangat. Semoga engkau dalam keadaan sehat, penuh harapan, dan senantiasa dijaga dalam iman. Pernahkah engkau sampai di titik hidup di mana semua jalan terasa buntu, segala daya sudah engkau kerahkan, segala ikhtiar sudah engkau tempuh, namun hasilnya seakan nihil, pintu-pintu dunia tertutup, sahabat menjauh, bahkan keluarga tak berdaya menolong, hati pun bertanya lirih, kemana lagi aku harus melangkah? Jangan panik, jangan putus asa, ingatlah Allah tidak pernah meninggalkan hambanya saat dunia menutup semua pintu. Justru pintu langit terbuka luas. Malam ini aku akan berbagi sebuah amalan mulia, amalan yang pernah diucapkan para nabi, doa yang mampu menjadi penolong di tengah keterpurukan hidup dan sempitnya rizki. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keberkahan untuk semua yang menonton video ini. Curahkan pahala untuk mereka yang menekan tombol like. Tambahkan kebaikan untuk yang menekan tombol subscribe. Bukakan pintu rezeki yang luas untuk mereka yang membagikan video ini. Dan catatlah pahala tanpa batas bagi mereka yang menulis sholawat di kolom komentar. Jadikan semua amal kecil ini sebagai cahaya penuntun hingga akhir hayat. Sahabatku, pejamkan sejenak mata hati. Tarik napas perlahan, rasakan kalimat doa itu menetes lembut ke dalam jiwa. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita bicara dari hati ke hati. Pernahkah engkau merasa begitu lelah menghadapi hidup? Engkau sudah berusaha sekuat tenaga, bekerja siang dan malam, berlari, mengejar rizki yang halal, namun hasilnya terasa tidak sebanding dengan jerih payahmu. Hutang menumpuk, pekerjaan hilang, usaha bangkrut, dan doa seakan belum juga terkabul. Dalam diam hatimu bergetar penuh kegelisahan. Ada rasa kecewa, ada rasa takut, ada rasa hampa yang sulit dijelaskan. Banyak orang yang datang kepadaku dengan cerita yang hampir sama. Suatu ketika ada seorang lelaki bernama Hasan dari sebuah kota kecil. Ia dulu memiliki usaha yang cukup maju. Hidupnya terasa berkecukupan. Keluarganya bahagia, namun roda kehidupan berputar. Usahanya bangkrut, rumahnya hampir disita dan hutang menjeratnya dari segala arah. Ia berlari ke sana kemari mencari pertolongan. Teman yang dulu tertawa bersama satu persatu menjauh. Bahkan kerabat dekat pun tak lagi bisa menolong. Malam demi malam ia jalani dengan hati yang hancur. Air mata menjadi saksi betapa beratnya beban hidup yang ia tanggung. Namun ada satu hal yang tidak pernah ia tinggalkan. Setiap malam ia bangun dalam keheningan, mengambil wudhu, berdiri di atas sajadah lalu bersujud panjang. Ia tidak banyak berkata dalam doanya. Ia hanya berulang kali melafalkan kalimat mulia, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong sebaik-baik tempat bergantung. Kalimat itu terus ia ulangi dengan air mata yang membasahi pipi, dan pertolongan Allah datang dari arah yang tidak pernah ia sangka. Tiba-tiba ada seorang kerabat jauh yang menghubunginya, menawarkan kerjasama. Seorang teman lama yang lama tak ditemuinya datang memberi pinjaman tanpa diminta. Hutang yang semula menggunung satu persatu terlunasi. Usahanya bangkit kembali. Keluarganya selamat dari ancaman kehilangan rumah. Ketika ditanya rahasianya, Hasan hanya tersenyum dengan mata berkaca-kaca dan berkata, "Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Saya hanya punya Allah dan itu sudah lebih dari cukup."
Sahabatku, kisah ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran, surat Al-Talaq ayat 3. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Inilah janji Allah yang tidak pernah diingkari. Manusia biasa meninggalkanmu, dunia bisa menutup semua pintu, tetapi Allah selalu bersama hamba yang sabar dan bertawakal. Maka jangan biarkan dirimu larut dalam keputusasaan. Jika engkau berada di titik yang sama, ingatlah, ada doa dan amalan yang bisa menjadi cahaya dalam gelapnya jalan hidupmu. Sebentar lagi, aku akan membagikan agar engkau bisa mengamalkan sendiri. Dan semoga Allah memberikan pertolongan yang indah dalam hidupmu. Tarik napas dalam-dalam, tenangkan hati, biarkan kalimat ini meresap ke dalam jiwamu, bahwa engkau tidak pernah sendirian. Sahabatku yang dirahmati Allah, setelah engkau mendengar kisah sebelumnya, mungkin hatimu mulai bertanya, apa sebenarnya amalan yang bisa menjadi penolong di saat semua jalan dunia terasa buntu? Sekaranglah waktunya aku sampaikan doa yang diwariskan para nabi, doa yang penuh kekuatan dan kedamaian. Doa itu adalah zikir mulia, hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan dialah sebaik-baik tempat bergantung. Amalan ini bisa engkau lakukan dalam berbagai keadaan. Pertama, setelah sholat fardu, duduklah sejenak, hadirkan hatimu lalu bacalah zikir ini sebanyak 100 kali. Bayangkan seluruh urusanmu, keresahanmu, dan beban hidupmu engkau letakkan sepenuhnya di tangan Allah. Kedua, di waktu pagi setelah sholat subuh dan di sore hari setelah asar atau maghrib, ulangilah zikir ini berkali-kali. Inilah benteng hati penjaga diri dari rasa takut dan putus asa. Ketiga, di sepertiga malam terakhir, bangunlah meski hanya untuk 2 rakaat tahajud. Setelahnya beristighfar, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu bacalah zikir ini 313 kali dengan penuh kekhusyukan. Saat itu Allah turun ke langit, dunia mendengar langsung doa hambanya yang memohon dengan penuh ketundukan. Sahabatku, sertakan pula sholawat setelah membacanya, karena dengan sholawat pintu langit semakin terbuka, doa menjadi lebih mudah diterima, hati menjadi lebih lapang. Tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita bisa saling mengaminkan dan menjadikannya amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Ingatlah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa banyak bersolawat kepadaku, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya di dunia dan akhirat. Bukankah ini jaminan yang begitu indah? Maka sahabatku, jadikan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil sebagai kawan setia. Ucapkan dengan ikhlas, amalkan dengan sabar, dan percayalah ketenangan akan turun ke dalam hatimu. Jalan keluar akan terbuka dan rezeki akan datang dari arah yang tidak engkau duga. Pejamkan hatimu sejenak, bisikan kalimat ini perlahan. Biarkan ia menetes menjadi cahaya dalam jiwamu. Sahabatku yang dirahmati Allah, zikir hasbunallah wa ni'mal wakil bukan sekedar rangkaian kata. Ia adalah benteng hati, sumber kekuatan batin, dan penyejuk jiwa ketika dunia terasa menekan dari segala arah. Saat engkau tenggelam dalam hutang, saat rizkimu terasa seret, atau saat engkau kehilangan sandaran manusia, zikir ini akan menyalakan kembali cahaya keyakinan bahwa Allah selalu cukup bagimu. Aku teringat sebuah kisah dari seorang wanita sederhana bernama Maryam di sebuah kota pesisir. Ia adalah ibu rumah tangga dengan 3 anak. Suaminya sakit berkepanjangan, sementara ia harus mencari nafkah dengan menjual kue keliling. Setiap hari ia membawa dagangan dengan langkah berat, seringkali hanya terjual sedikit. Namun ada satu hal yang tak pernah ia tinggalkan. Setiap selesai sholat subuh dan isya,
Ia duduk khusyuk di sajadahnya, melafalkan hasbunallah wa ni'mal wakil dengan penuh keyakinan. Hari-hari berjalan dengan kesabaran hingga suatu waktu ada seorang pelanggan yang tertarik dengan kue buatannya, lalu menawarkan kerjasama untuk memasarkan ke toko-toko besar. Dari situlah rizkinya perlahan mengalir, hutang-hutangnya mulai terbayar dan keluarganya terbantu. Ketika ditanya rahasia kekuatannya, ia menjawab dengan sederhana, "Saya hanya berserah kepada Allah dan ternyata Allah tidak pernah mengecewakan." Sahabatku, kisah ini mengingatkan kita pada firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 160. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu, maka siapa yang dapat menolongmu selain darinya? Karena itu hendaklah orang-orang mukmin bertawakal hanya kepada Allah. Betapa indah janji Allah ini saat engkau merasa sendirian. Sesungguhnya engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Zikir ini menguatkan keyakinan, menghapus gelisah, dan membuat hati lapang menerima takdir Allah. Maka jangan engkau lepaskan amalan ini. Biarkan ia menjadi cahaya dalam setiap langkahmu, penopang ketika engkau hampir jatuh, dan pengingat bahwa Allah selalu cukup bagi hamba yang bertawakal. Tarik napas perlahan, rasakan tenang mengalir bersama kalimat ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sahabatku yang dirahmati Allah, dari awal hingga kini kita sudah berjalan bersama dalam renungan yang mendalam. Kita telah melihat bahwa hidup penuh ujian, kadang lapang, kadang sempit, kadang membuat kita tersenyum dan kadang membuat kita menangis. Namun satu hal yang tak boleh hilang dari hati adalah keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ingatlah selalu sahabatku, setiap hutang yang menjerat, setiap rizki yang terasa sempit, setiap kesulitan yang menyesakkan dada, semua itu tidak luput dari penglihatan Allah. Dia maha mengetahui, dia maha mendengar, dia maha penolong. Jangan pernah menyerah karena pertolongan Allah datang tepat pada waktunya di saat kita membutuhkannya. Ada 3 nilai utama yang harus kita genggam erat. Pertama, sabar dalam menghadapi ujian, karena sabar adalah kunci kesuksesan iman. Kedua, tawakal dalam menyerahkan hasil karena Allah lah sebaik-baik pengatur urusan. Ketiga, yakin bahwa pertolongan Allah selalu dekat karena janjinya tidak pernah tertunda dan tidak pernah keliru. Sekarang mari kita tundukkan hati. Kita panjatkan doa bersama. Ya Allah, lembutkan hati kami dengan kesabaran. Kuatkan jiwa kami agar tidak mudah menyerah. Ya Allah, lapangkan urusan kami. Mudahkan jalan rezeki kami. Cukupkan kebutuhan kami dari arah yang tidak kami sangka. Ya Allah, berkahilah keluarga kami. Jadikan rumah kami penuh kasih sayang dan cahaya iman. Ya Allah, jauhkan kami dari kesempitan dunia, dekatkan kami dengan keselamatan akhirat. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami meski hanya dengan lirih bisikan hati. Jadikan kami hamba yang Engkau cintai, yang Engkau bimbing hingga akhir hayat kami dalam husnul khotimah. Segala puji hanya bagimu, ya Allah, atas setiap nikmat yang telah Engkau curahkan. Semoga ceramah ini menjadi penguat bagi hati yang sedang lemah, penuntun bagi jiwa yang sedang mencari jalan. Sahabatku, sebelum kita berpisah, jangan lupa untuk menekan tombol like, membagikan video ini agar menjadi amal jariah, menekan tombol subscribe agar terus terhubung dengan nasihat kebaikan, dan tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa untuk menonton video-video lain yang insya Allah penuh manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.